Jumpa lagi di Wistara TV. Kali ini saya akan membahas tentang film legenda yang berjudul Sang Kuryang. Sebelum saya lanjutkan, mohon di like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya akan terus mengulas film-film yang bersifat legenda pun heroik, baik itu film Indonesia maupun film Hollywood. Awal kisah dari cerita Sang Kuryang ini adalah ada seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Nah, saat Dayang Sumbi ini adalah anak seorang raja. Saat Dayang Sumbi ini menenun, saat dia menenun, tiba-tiba aja benang tenunnya itu terlepas seperti itu, terlepas dan jatuh ke dalam semak belukar yang tidak jauh dari tempat dia menenun. Namun dia sangat enggan jatuh ke semak, sehingga dia menarik benang itu, namun juga tidak bisa tertarik sama tempat tenunnya itu, tempat benang itu sendiri. Nah, kemudian karena dia tidak bisa mengambil, dia pun berdoa dalam hatinya, kemudian mengucapkan sebuah sumpah, sebuah janji yang dia harus tepati. Nah, siapapun yang mengambil tenun itu, kalau dia wanita akan dijadikan saudaranya, seperti saudara kandungnya. Nah, kalau dia laki-laki akan dijadikan suami. Nah, disinilah sebenarnya awal terjadinya malapetaka. Nah, karena ternyata yang mengambil itu adalah Lengser, ajudan atau anak buah dari ayahnya sendiri di kerajaan. Ya, seperti pembantu, begitulah, pembantu kerajaan yang bernama Lengser. Nah, Lengser pun menjelaskan mungkin ini sudah menjadi takdir, sudah menjadi titah dari Yang Kuasa. Dayang Sumbi pun akhirnya menikahi atau menepati janjinya untuk bersama dengan si Lengser. Singkat cerita, Dayang Sumbi kemudian hamil. Kemudian ayahnya pun yang sebagai seorang raja merasa ini adalah aib, karena seorang dayang atau anak raja hamil tanpa memiliki suami, tanpa diketahui siapa yang mengambil. Akhirnya mereka dipanggil ke kerajaan dan raja mengancam akan membunuh Dayang Sumbi jika tidak mengaku siapa yang lelaki yang mengambilnya. Namun akhirnya keputusan sang raja adalah untuk menghabisi Dayang Sumbi karena Dayang Sumbi tidak mau mengaku. Dan tiba-tiba saat Dayang Sumbi akan dipenggal kepalanya, si Lengser angkat bicara dan mengakui bahwa dirinya lah yang menghamili si Dayang Sumbi. Nah, karena hal ini merupakan aib bagi kerajaan dan ayah dari Dayang Sumbi yang sebagai raja merasa malu terhadap hal ini, maka ia memutuskan untuk menghabisi keduanya. Lengser pun dimarahi, dianiaya oleh sang raja. Ibunda dari sang raja atau nenek dari Dayang Sumbi mencegah agar raja tidak berbuat semena-mena. Dan sang ibunda dari raja pun atau nenek dari Dayang Sumbi memberikan saran agar mereka dinikahkan, karena bagaimanapun juga anak yang dikandung oleh Dayang Sumbi itu adalah cucu dari raja itu sendiri. Namun sang raja tidak terima dengan keinginan ibundanya dan ia pun mengutuk karena
kekuatan sihir dari sang raja mengutuk si lengser atau orang yang mengambil anaknya menjadi seperti anjing karena kelakuannya dianggap seperti anjing. Nah, dengan berubah wujudnya si lengser menjadi anjing, kemudian mereka diusir agar tidak lagi terlihat di kerajaan. Dayang Sumbi pun dan si lengser mengungsi ke dalam hutan. Singkat cerita, di hutan Dayang Sumbi sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Jaka Tangkas. Dan dia sudah besar, di mana kehidupan sehari-harinya adalah berburu di tengah hutan. Mereka ditemani oleh seekor anjing yang sebenarnya adalah ayah dari si Jaka itu sendiri atau suami Dayang Sumbi. Suatu hari, tiba-tiba saja Dayang Sumbi ingin memakan hati menjangan. Dan dia mengutus anaknya si Jaka untuk pergi ke dalam hutan. Kemudian si Jaka pun menuruti perintah Dayang Sumbi dan pergi ke hutan untuk memburu seekor menjangan dan mengambil hatinya, yang ditemani oleh si Tumang atau anjing yang selalu menjaga mereka di tengah hutan. Jaka menemui seekor menjangan dan si Tumang disuruh untuk mengejar atau membuntuti dari belakang sehingga menjangan itu menghampiri si Jaka. Nah, si Tumang pun mengejar menjangan itu dari belakang. Dan begitu hampir sampai kepada si Jaka, Jaka pun melepaskan panah. Namun malang panah itu melesat dan meleset mengenai menjangan, namun mengenai si Tumang. Tumang pun tertancap panah dan akhirnya dia berubah menjadi wujud manusia, menjadi si lengser yang ayah dari si Jaka itu sendiri. Akhirnya ayahnya pun menyuruh si Jaka untuk mengambil hatinya saja agar ibunya tidak kecewa kalau Jaka pulang dengan tangan kosong. Dengan berat hati terpaksa menuruti permintaan dari ayahnya atau si lengser ini. Ia pun mengunuskan pisau meskipun dengan berat hati dan membawa hati ayahnya yang akan dipersembahkan kepada ibunya agar ibunya mengira itu hati menjangan. Ibunya pun senang dan gembira. Dia membawa hati, ibunya pun mengira itu hati menjangan. Namun tiba-tiba si Jaka berterus terang bahwa itu bukan hati menjangan, melainkan hati si Tumang. Dan dia pun bercerita meleset, memanah menjangan dan mengenai si Tumang. Namun cerita ini membuat ibunya marah dan kesurupan. Akhirnya ibunya pun memukuli si Jaka habis-habisan sehingga kepalanya pun mengalami pendarahan hebat dan menimbulkan bekas luka yang sangat dalam. Dan akhirnya ibunya mengusir si Jaka untuk tidak lagi tinggal bersamanya. Si Jaka pun lari keluar rumah dan terlantung-lantung di dalam hutan. Si Jaka masuk ke dalam goa. Ternyata di dalam goa itu ada sebuah kekuatan gaib yang disebut kekuatan alam, Sang Riang. Dan akhirnya si Jaka ditempa di dalam goa menjadi seorang pendekar yang perkasa, yang sangat sakti. Singkat cerita, Jaka kemudian besar. Ia pun keluar dari goa dan ia berbaur dengan penduduk desa. Dalam perbaurannya ini, si Jaka menemukan banyak kejanggalan yang terjadi di desa, di mana
terjadi perampasan dan perampokan terhadap rakyat yang dilakukan oleh ayah dari Dayang Sumbi, perintah ayah dari Dayang Sumbi. Namun si Jaka melawan hal ini dan sempat berkelahi dengan para penggawa kerajaan. Nah, karena kesaktian si Jaka, para penggawa ini dapat dikalahkan. Akhirnya kerajaan pun mampu menangkap si Jaka. Nah, si Jaka berhasil ditangkap oleh para penggawa kerajaan dan pendekar-pendekar kerajaan dengan perlawanan yang sangat sengit di dalam hutan, dan kemudian dibawa ke kerajaannya, ke kerajaan ayah Dayang Sumbi. Kemudian pun raja memerintahkan untuk membunuh si Jaka dengan pertarungan bebas antara pendekar sakti melawan si Jaka itu sendiri. Namun karena kekuatan si Jaka, ia mampu mengalahkan pendekar ini dan si Jaka pun menang dalam pertarungan. Akhirnya si Jaka pun mampu meloloskan diri. Di dalam pelariannya, si Jaka bertemu dengan seorang wanita yang ternyata sebenarnya wanita ini adalah Dayang Sumbi yang sudah menghilangkan identitasnya, di mana Dayang Sumbi sebenarnya mengaku sudah meninggal. Di tengkorak yang dia tempatkan di pondoknya itu sebenarnya tengkorak bukan dari tengkorak Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini sesungguhnya masih hidup. Namun Dayang Sumbi mengubah namanya menjadi Larasati, dan si Jaka pun mengira bahwa Dayang Sumbi itu memang sudah mati. Meskipun dia sangat juga bertanya-tanya kenapa wajah Larasati ini mirip dengan ibunya, yaitu si Dayang Sumbi. Nah, akhirnya Larasati menolong si Jaka dan mengajak ke dalam tempat tinggalnya. Sebenarnya juga si Dayang Sumbi ini tidak tahu bahwa itu adalah putranya. Begitu pula si Jaka tidak tahu Dayang Sumbi itu adalah ibunya, karena si Jaka sangat yakin ibunya telah meninggal karena melihat tengkorak yang ada di bekas rumahnya di hutan. Akhirnya Dayang Sumbi pun mampu menyelamatkan si Jaka, meskipun pihak kerajaan curiga bahwa wanita ini adalah Dayang Sumbi dan mengatakan akan membawanya ke kerajaan. Singkat cerita, si Dayang Sumbi dan si Jaka melakukan kegiatan memancing di pinggir sungai, di mana si Jaka mandi dan si Dayang Sumbi ini memancing. Kemudian mereka ternyata saling menyukai dan saling jatuh cinta. Meskipun Dayang Sumbi sempat terlintas dalam benaknya si Jaka ini seperti anaknya sendiri, namun Dayang Sumbi juga tidak memiliki istilahnya kepastian apakah itu anaknya atau tidak. Akhirnya mereka pun berdua bermimpi dan menghayal melakukan pernikahan. Nah, terbongkarnya si Jaka bahwa dia adalah anaknya ketika Dayang Sumbi dan si Jaka sedang berada di dalam pondok dan berkeluh kesah tentang bencana yang akan menimpa dirinya dicari oleh kerajaan. Di saat Dayang Sumbi membelai kepala si Jaka, dia merasakan sesuatu yang janggal, bahwa di dalam kepalanya ada suatu luka yang sangat lebar. Dayang Sumbi pun teringat bahwa dia telah pernah melakukan kesalahan besar terhadap anaknya dan memukul kepala anaknya hingga memiliki luka yang bekasnya yang sangat besar.
Akhirnya ia pun bertanya bahwa luka itu dari mana, dan si Jaka menjelaskan bahwa luka yang ada di kepalanya itu adalah pada saat kecil ia telah dimarahi oleh ibunya dan diusir dengan memukul kepalanya karena kesalahannya memanah seekor anjing di situ. Nah, karena itulah Dayang Sumbi akhirnya sadar dan sangat yakin bahwa orang yang mencintai diri itu adalah anaknya. Namun anaknya tetap bersikeras, dia tidak mau tahu bahwa itu dia adalah bukan anaknya, dan Dayang Sumbi itu atau orang itu adalah bukan ibunya. Singkat cerita, pertarungan terjadi antara Jaka dengan pihak kerajaan. Di sanalah Dayang Sumbi melarikan diri agar tidak bertemu lagi dengan si Jaka. Di tengah kesibukan si Jaka membela kebenaran tentang ketidakadilan kerajaan menindas rakyat, menindas masyarakat, Dayang Sumbi jauh melarikan diri dari jangkauan si Jaka, dan si Jaka pun meneruskan kesibukannya untuk melawan seluruh punggawa kerajaan dan termasuk raja. Pertarungan pun terjadi di mana si Jaka berhasil mengalahkan para punggawa kerajaan dan para patih-patih, prajurit-prajurit kerajaan yang sakti mandraguna. Akhirnya patih-patih, patih dan prajurit kerajaan pun yang sakti dapat dikalahkan oleh si Jaka. Nah, tinggallah raja saja yang akan dihadapinya. Nah, sebelum menghadapi raja, si Jaka berhasil menemukan Dayang Sumbi, dan dia pun bersikeras membujuk Dayang Sumbi agar mau menikah dengannya. Karena bujukan si Jaka dan paksaan ini, maka Dayang Sumbi pun memberikan syarat kepada si Jaka, jika ingin menikahinya, dia harus membendung aliran Sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk berlayar, dan itu pun harus selesai dalam 1 hari dan saat fajar menyingsing di keesokan harinya. Syarat dari Dayang Sumbi ini pun dipenuhi oleh si Jaka, yang tak lain adalah anaknya sendiri. Akhirnya si Jaka pergi dan mulai membendung Sungai Citarum dengan keberanian, kekuatan yang dimilikinya. Dengan kekuatan dan kesaktian si Jaka yang dianugerahkan oleh alam saat dia berada di gua semasa kecil, dia mampu membendung Sungai Citarum. Namun di tengah dia melakukan pembendungan Sungai Citarum, tiba-tiba saja sang raja yang sebenarnya tiada lain adalah kakeknya sendiri atau ayahnya dari Dayang Sumbi muncul di hadapan si Jaka. Kemudian pertarungan pun terjadi dengan sengit. Dalam pertarungan ini, si Jaka berhasil mengalahkan sang raja atau kakeknya sendiri. Kakeknya pun atau sang raja ini meninggal di tangan si Jaka. Sang raja sempat mengutuk atau melakukan sihir terhadap Jaka agar menjadi seekor monyet, namun
itu tidak berlaku pada si Jaka, karena kesaktian si Jaka melebihi dari ilmu sihir sang raja. Dan akhirnya dalam pertarungan itu sang raja terbunuh. Dayang Sumbi pun melihat pertarungan itu, dan Dayang Sumbi semakin takut akan kenyataan yang akan dihadapi, bahwa ia akan menikahi anaknya. Dayang Sumbi pun menceritakan kebenarannya, bahwa yang dilawan dalam pertarungan itu adalah cucunya sendiri atau anak dari Dayang Sumbi, si Jaka. Sang raja pun merasa bangga memiliki cucu yang perkasa dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia pun tidak menyesal meninggal di tangan cucunya. Nah, singkat cerita, si Jaka tetap melanjutkan rencana untuk menikahi si Dayang Sumbi dan berusaha menyelesaikan perahunya sebelum fajar menyingsing. Membuat perahu, Dayang Sumbi berdoa agar itu tidak terjadi. Namun doanya pun dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa, karena matahari sudah terbit dan si Jaka tidak mampu menyelesaikan perahunya. Namun Jaka tetap bersikeras ingin menikahinya. Namun Dayang Sumbi menolaknya dan berkata, jika si Jaka terus memaksanya, maka ia akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ia lagi sentuh, atau tidak bisa lagi hidup di dalam dunia ini menjadi manusia. Dan si Jaka tetap tidak percaya dengan hal itu dan memaksa terus si Dayang Sumbi. Akhirnya dengan paksaan dari si Jaka, Dayang Sumbi pun berubah menjadi bunga ketika si Jaka terus mengejar dan memaksanya. Di sanalah si Jaka akhirnya menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada ibu kandungnya, bahwa ia telah kehilangan akal sehat, kehilangan kesadaran dan emosional dan ego menjalankan keinginannya. Dengan penyesalannya itu, si Jaka akhirnya kembali ke perahu yang dibuatnya dan melampiaskan kemarahannya atas kebodohannya, atas kesalahannya kepada ibunya. Ia pun akhirnya menendang perahu itu yang sangat jauh, yang kemudian perahu tempat jatuhnya perahu si Sangkuriang ini, yang di bahasa kecilnya disebut si Jaka, disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, demikianlah cerita dari Sangkuriang dan legenda asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Sampai jumpa untuk episode atau ulasan film-film selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe Wistara TV.